Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian Furusiah pada sore hari ini insyaallah bersama Ustaz kita Ustaz Iskandar Zulkarnain. Sebelum kita mulai, kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tersebut Allah catat kehadiran kita dalam catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kajian akan langsung disampaikan oleh beliau Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Shadiqul wa'dil amin. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, para sahabat pemanah, sebelum kita masuk ke kitab Furusiah Muhammadiyah, kita akan sedikit memurajaah tentang adab-adab dalam memanah yang kadang sering atau semakin kesini kadang terlupakan, ya. Maka tidak ada salahnya kita akan membacakan sekilas. Ada 16 adab yang kita kumpulkan dari kitab Furusiah Muhammadiyah ini dan beberapa sumber yang lain. Ada adab ma'an nafsihi, ada adab ma'al ghairihi. Adab ma'al ghairihi itu adab bersama pemanah, adab kepada lingkungan, adab kepada malaikat dan lain sebagainya. Baik. Bisa dibacakan Ustaz Hamdan? Bismillah. Adab dalam memanah. Ini ada 16. Silakan disimak baik-baik dan introspeksi diri. Salatnya belum. Iya. Yang pertama, niat untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik, berarti yang utama dalam kita memanah niatnya adalah mengamalkan sunnah baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berwudu dan terus menjaga diri dalam keadaan suci. Ya, berwudu jangan lupa ya, sebelum masuk ke maidan lapangan memanah kita disunahkan untuk berwudu dan terus menjaga diri dalam keadaan suci. Selanjutnya, yang ketiga, berjalan menuju lapangan memanah dengan penuh adab dan ketenangan serta tidak terburu-buru. baik. Kenapa seperti itu? Karena menuju lapangan memanah itu dikiaskan sebagaimana perjalanan seseorang menuju masjid dalam rangka thalibul ilm. Maka selain berwudu ya, dia juga harus menjaga adab dalam berjalan, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, yang keempat, mengucapkan salam sesampainya di tempat latihan. ya, kenapa mengucapkan salam? Karena kita salam kepada para malaikat ya, sebagaimana hadis yang rawahu Bazzar ya, la tahdurul malaikatu lahwan illa fitnataini. Malaikat itu tidak menghadiri lahun, permainan, kecuali dua permainan. Yang pertama an-nidhal, yaitu permainan memanah. Yang kedua al-musabaqah, yaitu apa? Pacuan kuda. Maka kita salam kepada malaikat sebagai bentuk adab kita kepada para malaikat. Selanjutnya yang kelima, sempurnakan dengan salat 2 rakaat dan berdoalah seperti doa Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma saddid ramyatahu wajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah bidikannya dan kabulkanlah doanya. ya, ini yang kadang masih kita terlena dan terlupakan ya, salat di lapangan memanah, sebelum memanah. Ini bukan tahiyatul maidan ya, sebagaimana ada tahiyatul masjid.
Tapi memang ini untuk menenangkan hati. Kita salat, kita berwudu dan berdoa. Doanya kalau untuk pribadi kita, kalau tadi doa Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas saat peristiwa perang Uhud, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu, maka hu-nya diganti apa Ustaz Hamdan? Ya, mutakalim. Allahumma saddid ramyati wa ajib da'wati. Baik, lanjut Ustaz. Yang keenam, memeriksa busur dan menyeleksi anak panah yang akan ditembakkan. Ya, menyeleksi busur, jangan sampai nekat untuk menembakkan busur yang rusak, ya, karena resiko pada diri sendiri dan orang lain terkadang. Selanjutnya, yang ketujuh, peganglah anak panah di ujung poinnya dan dilarang mengarahkannya kepada manusia. ya, ini ada dalam hadis Sahih Muslim. Kalau kita mengambil anak panah, kita ngambilnya dengan telapak tangan kita di ujung poinnya, sehingga kalau ngelongke ke temennya, dilongkenya ke apa? Di fuknya, di noknya, bukan di ujungnya saat ngelongke pada temennya. Selanjutnya, yang kedelapan, wajib mendahulukan keselamatan dirinya dan orang lain. ya, ini yang paling penting ya. Saat memanah wajib memastikan keamanan dirinya dan orang lain. Kalau ada orang yang di situ seliweran atau mundar-mandir, dia dilarang untuk memanah. Selanjutnya, yang kesembilan, jangan menarik dan melepaskan busur tanpa anak panah. ya, dry fire ya, karena akan merusak busur. Selanjutnya, yang kesepuluh, jangan menembakkan anak panah ke udara. ya, tidak boleh menembakkan ke arah atas, ke arah udara. Ini ada satu hadis ya, bahwasannya di akhir zaman nanti Ya'juj Ma'juj ketika keluar min kulli hadabin yang silun, mereka membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka belum puas. Akhirnya mereka arahkan anak panah mereka ke atas. Kita sudah membunuh penduduk bumi, kita akan membunuh penduduk langit. Nah, akhirnya panah mereka ketika turun itu Allah kasih darah di ujung poinnya, sehingga mereka sombong berbangga, kita sudah membunuh penduduk langit. Ya, jadi kalau memanah ke arah atas kita nggak tahu nanti jatuhnya jatuhi siapa, ya, maka terlarang. Selanjutnya, yang ke-11, jangan menembak makhluk hidup, tanaman, hewan, dan terutama manusia. ya, dilarang menembak makhluk hidup, dilarang menjadikan gorodon, ya. Gorod itu apa? Target itu adalah makhluk hidup. Lanjut. Yang ke-12, jangan menembak pada jarak yang jauh sebelum menguasai jarak yang lebih dekat. Ya, ini adab juga ya. Kuasai dulu 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, biar hatinya betul-betul hilang gomnya ya, hilang hamnya ya. Kalau tahu-tahu sudah 70 malah tambah gom, tambah ham, tambah galau, nggak kenal-kenal. Lanjut. Yang ke-13, jangan menembakkan anak panah yang rusak. Ya, sudah. Lanjut. 14, jangan mendekatkan kepala ke busur ketika sedang ditarik. Ya, tidak boleh mendekatkan kepala ke busur karena resiko berat. Mungkin akan tertampar pipinya atau kupingnya, atau yang punya jenggot lebat itu nanti akan brodol nanti, katut pada stringnya ya. Oh, karena aman insyaallah. Awan. Ini alasan saya potong. Alasan dipotong. Lanjut. 15, jangan menembak jika belum yakin atas keamanan dan keselamatan dirinya serta lingkungan sekitar. Ya, mafhum insyaallah. Selanjutnya terakhir. Terakhir, berperilaku dengan akhlak yang baik, tidak boleh menertawakan, hasad, dan mengeluarkan ucapan kotor kepada pemanah lain. Ya, ini sebenarnya inti dari memanah itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih santun, lebih sopan, lebih berakhlak, lebih beradab, lebih sabar, pemaaf, dan lain sebagainya. Ya, jadi inti dari memanah itu adalah kita memanah hawa nafsu kita sendiri. Ya, yang tujuannya supaya kita menjadi orang yang lebih baik akhlaknya, kita mencontoh akhlak para imam-imam panan kita terdahulu. Kesimpulannya, bacaan Ustaz Hamdan. Kesimpulannya dengan demikian, bepergiannya seorang ke tempat memanah sejatinya adalah bagian dari ibadah, mengamalkan sunnah, sarana mencari ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, menghidupkan syiar olahraga islami, dan bukan sekedar kesenangan yang melalaikan atau permainan yang sia-sia belaka. Iya, ini bukan permainan yang sia-sia belaka ya, karena ini masuk sunnah, masuk ibadah. Dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
ta'allamur rimayah fa innaha khairul abikum. Kalian belajar memanah karena itu sebaik-baik permainan kalian. Baik. Kita akan masuk ke materi kita tentang cara dalam menarik busur. Mas Sapron tolong diambilkan. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke bab itu ada satu sempilan ya, satu pasal yang terlewat ya. Faslun tarkibus sababah alal ibham thalathatu anwa. Ada 3 cara dalam meletakkan jari di atas jempol. Kemarin kita belajar kuncian. Ada kuncian 63, 69, 21, 24. Kemudian berapa? 73, 83. Kemudian ada tarikan rodif, ada tarikan sakalibah, dan tarikan 4 jari ya. Dan yang paling sahih ada tarikan 63. Lah terus bagaimana cara meletakkan jarinya? Maka dijelaskan di kitab ini. Yang pertama, anturakkibas sababata fayasiru tarfuha alal witr. Dia naikkan, dia letakkan jarinya, sababahnya itu jari telunjuknya, fayasiru tarfuha, maka ujung jari telunjuk itu alal witr, di witernya. Kuncian 63, kemudian jari telunjuknya di atas witer sini. Ya, di atas witer ini yang pertama. Oke. Ya? Bukan. Nanti Abu Hasyim habis ini. Lanjut. Ayo ke saya. Kira antum. Atsani yang kedua anturakkibaha fatasiru kharijal witr. Kharijal witr ini yang Abu Hasyim. Kenapa Abu Hasyim? Ini karena kausnya kuat, solbah, berat. Kharijal witr itu di sini. Setelah kuncian 63, maka jarinya di kharij, melewati witer. Ya, melewati witer. Ini tengah witer, ini dakhilal witer. Kalau Abu Hasyim itu kharijal witer. Bisa dilihat ya. Jadi jarinya melewati witernya. Ini tarikan atau tarkibus sababah menurut Abu Hasyim. Oke. Yang ketiga, anturakkibaha fatakuna dakhilal witr. Dia letakkan jari telunjuknya di atas jempol, tapi dakhilal witr ini yang biasa kita praktekkan. Dakhilal witr. Dari 3 ini mana yang paling kuat? Famadhabu sabur wa bahramjur, madhab Persia ya, wa ghairihima, antakuna sababah kharijal witr. Bahramjur ya dan Raja Sabur itu telunjuknya di luar witer. Di luar witer. Bisa dilihat ya. Di luar witer. Ini tengah witer, ini dakhilal witer yang biasa kita, ini di luar witer. Waqtarahu Abu Hasyim, ini juga madhabnya Abu Hasyim. Wa huwa ramil qadim, ini cara memanah yang kuno, yang lama. Wa huwa jayyid lil aqwas as-salbah. Ini bagus untuk kaus busur yang berat. Dia jarinya di luar witernya. Ini yang pertama. Wa madhabu Thahir wa hadzaq wa hali hadhihi sina'ah. Adapun madhab Thahir dan para pemanah profesional, antakuna alal witer. Dia di atas witer pas ini. Ya, di atas witer pas. Ya, menyentuh witer, jarinya menyentuh witer. Wa hadza ahaddu lisaham wa asra'u lil iflat. Ini lebih tajam, lebih pas untuk sahamnya dan lebih cepat untuk iflatnya. Ya, kalau dia letakkan di atas witer. Adapun mazhabnya Ishaq ya, Ishaq Ar-Raqi, antakuna sababah dakhilal witer ya. Biasanya kita sababahnya di dalam witer ya. Bisa dipahami teman-teman? Atau mau ganti mazhab sekarang? Masih sama ya mazhabnya Ishaq kita ya? Kita nggak pakai mazhab Ustaz. Yang penting kena gitu. Yang penting nyaman ya. Oke, ini terkait sababah di atas
jari telunjuk di atas ibham atau jempol. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu 6 cara al-mad, zikrul mad. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara menarik busur. Ikhtalafu fi maddin nusyabah. Mereka berikhtilaf cara menarik nusyab. Nusyab itu ya nabel itu ya. Faminhum man yamudduha ila musyash mankibihi. Sebagian dari mereka ada yang menarik sampai musyash mankibihi itu tulang di atas pundak ini yang jendul ini. Jangan pundak ini kan ada jendulnya di sini ya. Betul nggak? Ada KTK? Ada. Lah, dia nariknya sampai sini. Panjang banget tarikannya. Ya, tarikannya panjang banget. Ini yang pertama. Ini butuh juga nabel yang panjang. Kalau nabelnya pendek ya paling sampai sini. Nabel panjang sampai sini. Ya, dan ini saya pernah dengar dari beberapa pemanah ini memanahnya saat bin Abi Waqqas, saat memanah orang dalam peperangan, dia memakai baju zirah. Ya, selain kuat daripada kausnya, nabelnya panjang dan nariknya sampai pol sini. Maka tembus dia. Ini yang pertama. Wa minhum man yamuddu ila hajibihil aiman. Ada juga yang menarik di atas alis kanan. Atas alis kanan. Jadi menariknya di atas alis kanan. Di atas alis kanan. Baik. Yang ketiga, wa minhum man yamuddu ila syahmati udhunihi. Ya, kebanyakan yang dipakai para pemanah adalah menarik sampai syahmatil udhun. Syahmah udhun itu tempat untuk anting-anting itu, ya. Ditariknya sampai syahmatil udhun. Istekan dong, urung. Nah, pas ini baru 1, 2, 3 lepas. Sopo ya. Itu yang berapa itu, Sat? 4 ya? 4. 3. Yang keempat, wa minhum man yamuddu ila akhiri idhami lahyihi. Apa? Idhami lahyihi. Liha itu lihyah. Jenggot. Tapi idhamul lihya maksudnya tulang rahang. Tulang rahang. Jadi agak maju sedikit. Kalau tadi di cupingnya, ini agak turun sedikit di tulang rahangnya. Di tulang rahangnya ya. Yang biasa seperti ini ya. Agak elevasi sedikit ya di tulang rahang. Atau ya memanah rata juga bisa. Faya jari sahmu baina syafataihi. Maka sahm tadi, anak panah tadi, dia berjalan di antara dua bibirnya. Karena nariknya sejajar dengan bibir, maka sampai ke tulang rahangnya. Tulang rahang ini loh. Oke. Tulang rahang. Taib. Ini yang keberapa, Ustaz? 4. Yang kelima, wa minhum man yamuddu ila dziknihi. Dzaknihi. Dzakn itu dagu. Ada yang manah itu cuma sampai dagu doang ini. Sampai dagu lepas. Sampai dagu lepas. Awet ya. Nanti kita akan bahas di mana 6 ini yang paling sahih. Wa minhum man yamuddu ila nahdil yumna. Nahdil yumna itu puting kanan. Puting. Nah, ini siapa ini? Nariknya puting kanan ini. Nah, ternyata ada juga ya. Ternyata ada juga. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. 6 hal itu kita akan bahas satu persatu. Fa amma man yamuddu ila musyashi mankibihi. Adapun yang menarik sampai ke tulang pundaknya kanan sini, tarikan panjang ini, fahuwal madhab al-qadim. Itu madhab qadim, madhab lampau ya. Qadim itu pakai kha ya. Ini pakai qaf. Qadim itu lama, kuno.
Wa dzalika annahum yajlisuna munharifin. Karena mereka saat itu duduk munharif. Arah targetnya sana, dia duduk mengarah ke sana, maka bisa ditarik dengan sangat panjang. Fayatulu nusyabuhum ala hadzal jabat. Maka panjanglah nusyabnya, nabelnya tadi dengan tarikan seperti ini. Wa min huna qalu inna tulan nusyabah. Sesungguhnya panjangnya aro ithnata asyrata qabdah, 12 genggaman. Jadi aronya itu sangat panjang, dihitung sampai 12 genggaman. Seperti ini ya. Tetapi wahwa kathirun nikayah, itu sangat bagus untuk damage-nya, bisa menghancurkan musuh. Penetrasinya kuat. Penetrasinya kuat, betul. Wah, iki kok kata-kata. Mengingatkan ya. Tetapi sisi apanya? Sisi yang enggak baiknya, waqala kekurangannya. Waqala man yarmi bihi au yuhsinuhu. Sedikit yang bisa memanah dengan cara ini, au yuhsinuhu, sedikit orang yang bisa bagus dengan cara ini. Karena dia jauh dari nadhar, jauh dari mata. Wa huwa yuhditsu lirami uyuban katsira, itu banyak menimbulkan uyub, aib yang banyak karena jarang kenanya. Efek damage-nya besar tapi jarang kenanya. Ya. Ini yang pertama tentang memanah yang menarik sampai musyash mangkibihi, ya, tulang pundaknya. Sekarang yang kedua. Wa amal mat ilal hajib al aiman, memanah di atas alis kanan. Jadi dari atas ini ya. Fahuwa madhabu Idris, ini madhab Idris. Wa huwa jayyid. Wa bihi yatulu nusyabah, dan panjang aronya. Ya. Tes. Wa fihi quwwatun kathiratun lil mat. Ini kekuatan yang besar dalam tarikan. Hanya saja kekurangannya illa anna nusyabatahu tamurru mahtutoh abadan. Mahtutoh itu gini. Apa parabol ya? Karena dia nariknya atas. Nariknya ke atas gini. Melewati alis kanannya. Sisi baiknya apa? Kelebihannya wa huwa jayyidun liman yarmil husun wal aswar wal mawadi al murtafi'ah. Ini bagus untuk dia memanah, menembak husun. Husun itu apa? Hisan? Apa namanya itu? Apa itu? Kalau musuh punya, bukan. Benteng, wal aswar, dan tembok, wal mawadi murtafi'ah, dan tempat-tempat tinggi. Karena arahnya pasti ke atas gini. Kalau di atas hajibul aiman, di atas alis kanan, ya, maka aronya akan ya ke bawah. Walaisa bijayitil kirtos, tapi jelek kalau untuk lurus. Untuk dia tembakan lurus dia jelek. Wa huwa minar romil qadim aidan, ini mazhab yang lama ya, mazhab yang lama, memanah di atas hajibul aiman. Ini cocoknya untuk memanah di atas benteng. Oke. Sekarang yang ketiga. Wa amal mat ila syahmatil udhun, ya. Menarik sampai di cuping. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Habib Rembu ini. Fa huwa madhabu Bustom, ya. Ini mazhabnya Ustadz Bustomi. Ya. Wa huwa jayyidun jiddan, ini bagus sekali. Walaisa fil madzahib al-qadimah Ahmad minhu, tidak ada cara memanah yang kuno yang lebih bagus daripada ini sampai cuping. Wala ahsan akibat, tidak ada yang lebih bagus akibatnya, ya. Apa namanya itu? Akibatnya ya. Akibatnya daripada ini. Illa, hanya saja anna nusyabatahu aqsar
min an yamudda ila musyasil katib wal mankib wal hajib. Hanya saja nusyabnya tadi, aronya tadi lebih pendek daripada kalau dia memanah sampai ke tulang tulang pundak atau hajibul aiman alis ya, sampai mangkib juga pundak. Lebih pendek aja, lebih pendek. Ghairu annahu aktsar isobah minal awwalaini. Hanya saja ini yang paling kena. Ya, yang paling bisa tepat sasaran daripada dua mazhab yang awal tadi. Mazhab alis kanan dan mazhab sampai pundak tadi. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, wa amma man yamuddu ila akhir idhami lihyaihi. Lihyaihi tadi ya. Orang yang menarik sampai apa namanya tadi ini? Rahang, tulang rahangnya. Tulang rahangnya. Wa yujri as-sahma ala syafataihi, dan dia melewatkan busurnya di antara dua bibirnya. Fa huwa madhabu ahlil istiwa. Ini madhab ahlul istiwa. Kenapa dikatakan madhab ahlul istiwa? Istiwa itu artinya lurus. Dari awal dia persiapan, arahkan, tarikan sampai pelepasan istiwa. Istiwa itu lurus. Dia enggak gini baru ke bawah. Kan ada yang mana gini baru ke bawah. Ada yang dari bawah dulu baru gini. Dia dari awal itu dia istiwa lurus terus. Sudah sama, tidak tarik sampai di tulang rahangnya. Ya. Wa alaihi jamaah min rumati Khurasan. Ini adalah mazhab jamaah dari para pemanah Khurasan ya. Kebanyakan para pemanah itu dari Khurasan mazhabnya. Wa huwa aidan mazhabu Ishaq wa Thahir wa ghairihima min hadzaqis sinaah. Ini adalah mazhab Ishaq Ar-Raqi dan Thahir Al-Balkhi dan para pemanah-pemanah profesional. Ya, sampai apa? Sampai rahang ya. Sampai rahang. Tadi makna istiwa sudah kita jelaskan tadi ya. Yang terakhir menutup kajian kita pada malam hari ini. Wa amma al-mat ila dzikn awis sadr. Ya, dua mazhab terakhir yaitu memanah dia tarik sampai dagu doang atau tarikannya sampai dada, sampai puting tadi, puting kanan. Fa khata'un fahish. Ini kesalahan yang fatal ya. Kesalahan vital ini. Wah ya. La khaira fihi, enggak ada kebaikannya. Wa bihi taqillul isobah, itu sangat jarang sekali kenanya. Wa takthirul uyub, dan banyak aibnya. Ya. Tobat ini benar. Oke. Ya, alhamdulillah, ini para teman-teman sekalian terkait 6 mazhab dalam menarik busur ya. Jadi yang dari 6 ini yang paling cocok buat kita yang mana? Yang profesional, Kak. Yang profesional sampai ini ya, sampai sini atau sampai cuping ya. Silakan dua-duanya ini. Yang penting jangan puting ya. Jangan juga sampai dagu doang ya. Taib. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang nadhar ya. Selesai qabdah, selesai qaflah kuncian, mat tarikan, yang selanjutnya adalah tentang nadhar yaitu bidikan. Nadhar dulu apa ta'aruf dulu tuh? Wah, ini. Setelah itu baru khitbah. Asik. Gas, angkat. Kalau nadon ada enggak tadi? Nadon. Apa itu nadhar ya? Tapi begitu para sahabat sekalian, para jamaah azakumullah. Demikian kajian Furusiah Muhammadiyah pada malam hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke mata ya. Alhamdulillah telah usai kajian kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya Ustaz. Nah, jadi kita sudah tahu ya mana tarikan yang bagus, mana yang banyak aibnya. Tinggal kita pilih mana. Jadi ya profesional aib terus metune ya. Terpaksa mungkin itu. Kena enek nganggo ngono ya. Kena enek nganggo ngono. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan, bisa bermanfaat untuk kita dan anak cucu kita kelak. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu alaihi
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.